Shalom warga kerajaan, karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, ada. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah, orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati, bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel, kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya, tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Tanda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita katakan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya.
Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali. Anugerah-Mu nyata atas setiap kami, berbicara buat umat-Mu, berbicara buat setiap kami, sampaikan pesan firman Tuhan, urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah online. Saudara. Saya berharap kita tetap semangat dalam beribadah sekalipun secara online. Nah, kita akan tetap membahas mengenai tema bulan Agustus ini, yaitu mature, kedewasaan, kematangan. Ya. Karena dalam triwulan dari Juni, Agustus sampai September, kita membahas satu tema umum, yaitu a man atau man, seorang pria dewasa. Dan di bulan Agustus kita lebih memfokuskan kepada mature, yaitu pendewasaan. Nah, saya berharap saudara tangkap baik-baik apa yang mau saya sampaikan pada saat ini, sehingga ini boleh membekali hidup saudara menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13 sebagai ayat panduan kita. Nah, demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekali lagi saya ulang, mature artinya menjadi dewasa, menjadi matang. Nah, untuk memahami pesan Tuhan dalam pembacaan kita Efesus 4 ayat 13 ini, saudara, kita harus memperhatikan satu perikop di mana ayat ini ada. Nah, mari saya ajak kita memperhatikan konteks dari pasal tersebut. Apa judul dari pasal Efesus pasal yang keempat ayat 1 ini, saudara? Perhatikan, judulnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, apa yang Paulus maksud mengenai kedewasaan seseorang menurut konteks dari kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda dalam kitab Efesus pasal yang keempat ini? Nah, saya mau ajak saudara untuk belajar bersama-sama, dan saya berdoa saudara bisa tangkap ini baik-baik, jemaat Tuhan tangkap ini baik-baik. Yang pertama, pendewasaan menurut Paulus di dalam Efesus pasal 4 ini, saudara, dikatakan di ayat yang pertama. Saya akan bacakan saudara. Efesus pasal 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang pertama, seorang yang dewasa adalah seseorang yang mengetahui panggilannya di dalam Tuhan. Sekali lagi, kedewasaan yang dimaksud oleh Paulus yang pertama berbicara mengenai seorang yang mengerti panggilannya di dalam Tuhan. Nah, waktu kita kecil, kita sering ditanya oleh orang tua, oleh keluarga, om, tante, siapapun itu. Selalu tanya sama kita, "Nak, nanti kalau besar, kamu mau jadi apa?" Nah, ini kan pertanyaan yang umum. Seringkali setiap anak kecil ditanya seperti itu, saudara. Nah, saudara perhatikan bahwa ini pertanyaan yang normal. Ya, pertanyaan yang normal. Sampai ada lagunya tuh. Ada lagunya Susan. Susan, besar nanti mau jadi apa? Nah, itu ngetop sekali lagu itu waktu itu. Nah, saudara perhatikan, apa yang menjadi cita-cita kita? Kalau saudara masih ingat waktu kecil saudara ditanya seperti itu, ada yang jawab mau jadi dokter, ada yang jawab mau jadi presiden, saudara. Ada yang jawab mau jadi pilot. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang ngetop tuh. Ada yang mau jadi polisi, ABRI, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan saudara, kalau saudara masih ingat ya, waktu kecil itu terjadi sekarang? Kemungkinan besar jarang yang terjadi. Walaupun belum tentu juga nggak ada yang nggak terjadi. Ada juga saudara cita-cita itu terjadi, tetapi sebagian besar justru itu nggak terjadi. Kenapa begitu saudara? Karena
dengan bertumbuhnya kita dari anak kecil menjadi anak-anak yang dewasa, jadi remaja, jadi youth, anak muda sampai dewasa muda, kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat akhirnya fokus kita, cita-cita kita dari kecil itu bisa berubah. Nah, Paulus menuliskan, ini menarik ya, Paulus menuliskan di ayat 1 tadi bahwa ia menjelaskan bahwa ia adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Nah, waktu saya baca kalimat ini, saya berpikir, oh ini surat Paulus ini ditulis pada waktu Paulus sedang ada dalam penjara. Nah, dalam penjara dia berkarya, dia terus menulis tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus memberikan ilham pewahyuan buat dia. Saya berpikir seperti itu. Tetapi waktu saya membaca teks aslinya, ayat ini tidak berbicara mengenai fisik daripada Paulus yang di penjara, saudara. Tetapi Paulus menyinggung satu hal mengenai pernyataan dia sendiri, karena di penjara di sini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata desmios. Desmios itu artinya terikat dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Nah, Paulus menggunakan kata bahasa di penjara karena Tuhan. Tetapi artinya adalah dia terikat dengan Tuhan. Kita tahu sejarahnya Paulus bagaimana sebelum dia bertobat bernama Saulus. Dan Saulus ini begitu giat mengejar jemaat Tuhan untuk dibunuh, saudara. Tetapi Tuhan menjumpai dia. Paulus yang tadinya Saulus mengalami perjumpaan yang merubah hidupnya dia. Nah, pada waktu Saulus ini berubah hidupnya, dijamah oleh Tuhan, Tuhan memberi nama Paulus buat dia. Nah, sejak itu Paulus menyatakan dirinya terpenjara karena Tuhan. Bukan bicara fisiknya di penjara, tetapi hidupnya terikat dengan Tuhan. Desmios, saudara. Desmios, terikat dengan Tuhan. Nah, ini kan mengacu kepada hidup Paulus hanya melakukan kehendak Tuhan saja, yakni panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Jadi dengan kata lain, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka orang itu hanya melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan, bukan agendanya sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, Bapak Ibu, perhatikan. Paulus menuliskan bahwa kedewasaan seseorang di dalam Tuhan adalah pada saat dia mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Paulus berjumpa dengan Tuhan, dan dia menyatakan di hadapan Tuhan bahwa hidupnya terikat dengan Tuhan. Hidupnya desmios dengan Tuhan. Dia terikat hanya kepada Tuhan, dan agenda Tuhanlah yang dia lakukan. Dia sudah tidak punya agenda pribadi lagi sebagai manusia, tetapi agenda utama dalam hidupnya adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ini berbicara mengenai panggilan. Nah, saya berdoa setiap saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, coba tanya diri kita sendiri. Apa panggilan hidup saudara? Ya kan? Apa agenda Tuhan yang sudah kita lakukan? Apakah kita masih terikat dengan keinginan kita, terikat dengan fokus hidup kita, terikat dengan cita-cita kita, atau saudara mengerti akan yang dimaksud oleh Paulus bahwa kedewasaan rohani seseorang yang pertama ditandai dia mengerti panggilan hidupnya. Nah, kita ada di rock, saudara.
Di Roh ini berbicara mengenai bagaimana hidup kita bisa memberikan influence bagi dunia. Karena kita percaya bahwa setiap kita nanti akan bersama dengan Tuhan. Tapi selama kita ada di dunia, kita punya panggilan representative of Christ Kingdom, rock buat setiap kita. Nah, panggilan Tuhan adalah kehendak Tuhan yang Tuhan taruh begitu kuat di dalam hati kita dengan jelas dan akurat. Jadi kalau ada yang tanya, panggilan Tuhan itu apa sih, Pak? Nah, panggilan Tuhan adalah kehendak Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan itu sangat jelas dan akurat untuk kita lakukan. Contoh, ini contoh ya saudara ya. Kalau kita ngelihat pengemis, orang miskin, hati kita tuh mudah berbelas kasihan. Aduh Tuhan, kasihan sekali mereka Tuhan. Nah, itu panggilan. Panggilan saudara melayani orang-orang miskin. Lalu kalau saudara seorang imam musik dan saudara melihat pelayanan gereja, dan pada waktu saudara menikmati ibadah gereja dan saudara bisa melihat dari kacamata saudara sebagai seorang imam musik, aduh ini salah, aduh ini mainin kurang bagus, aduh ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Nah, saudara punya rasa, aku pengen memperbaiki itu. Nah, itu panggilan. Ya kan? Atau saudara melihat di masa pandemi ini, baca berita, saudara baca berita banyak keluarga-keluarga bercerai gara-gara apa? Ekonomi, ya kan? Tadinya waktu sebelum pandemi, satu keluarga, suami kerja, berangkat pagi pulang malam, atau mungkin istri juga kerja, berangkat pagi pulang malam, baru ketemu cuma malam tuh sudah. Sekarang di masa pandemi 24 jam kumpul bersama. Dan ada kasus-kasus tertentu mengatakan, aku bosen ketemu pasanganku karena tiap hari ketemu. Nah, ini aneh saudara. Ya waktu pacaran kan menggebu-gebu pengen bersama selalu, pengen deket terus lah. Nah begitu di masa pandemi diuji, tiap hari kumpul, bosen saudara. Nah ini aneh saudara. Ada keluarga hancur gara-gara masalah ekonomi, dan itu tingkatnya tinggi sekali. Nah saudara punya passion, aduh Tuhan, aku ingin melayani keluarga-keluarga supaya mereka tidak hancur dalam kehidupan rumah tangga mereka. Aku pengen menolong mereka. Nah, itu panggilan saudara. Ada hal yang jelas dan akurat yang Tuhan taruh di hati kita, dan kita punya passion di situ. Nah, makanya saya ajarin saudara yang melayani, nomor 1, alasan suruh melayani harusnya adalah cinta kepada Tuhan. Ya kan? Nah, saudara perhatikan sama-sama. Apa sih panggilan Tuhan buat kita secara umum? Ya kan? Kerajaan Allah sudah memanggil setiap kita. Gereja Tuhan itu memiliki panggilan yang spesifik, jelas dan akurat. Ya, ini bicara tentang 5 jawatan. Nah, baca Efesus 4 ayat yang ke-11. Menurut Paulus, orang yang dewasa rohani adalah orang yang mengerti panggilannya di dalam Tuhan. Nah, panggilan Tuhan seperti apa? Nah, Paulus menjelaskan di ayat ke-11. Kita baca sama-sama. Dan ialah, artinya Tuhan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, kita mulai jelas ya, mulai clear ya. Panggilan itu apa sih yang dimaksud Paulus? Ternyata Paulus sedang membahas mengenai 5 jawatan. Dan orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia mengerti panggilan hidupnya. Nah, jawatan yang pertama dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11. Yang pertama kita baca, lihat sama-sama ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Jadi gereja Tuhan ini harus menggenapi panggilannya, ada bagian sebagai rasul-rasul. Gereja harus memiliki karunia kerasulan. Tugas rasul itu apa saudara? Tugas rasul itu kalau dia berkhotbah, wah itu tajam saudara. Saudara yang senang dengan pengajaran yang ya baik-baik, berkat, ini akan shock kalau saudara ketemu pengkhotbah yang model pelayanannya karunia kerasulan. Ya kan? Kenapa? Karena khotbah kerasulan dia berbicara apa? Khotbahnya itu tajam seperti silet, saudara ya. Tajam, saudara. Dia tidak peduli, saudara. Orang suka atau tidak suka sama dia tidak peduli. Sebab apa yang Tuhan taruh di hatinya itu harus disampaikan. Dan biasanya rasul-rasul ini membongkar
apa yang menjadi dosa dalam jemaat. Dan pelayanan kerasulan ini adalah pelayanan yang berfokus kepada untuk mendidik orang. Nah, makanya kalau saudara ketemu sama hamba Tuhan, satu kelak nanti kita diberkati oleh hamba Tuhan yang memiliki karunia kerasulan, saudara harus mengerti khotbahnya itu selalu berbicara untuk membongkar dosa dan bertobat, saudara. Nah, rasul juga mengajar untuk membimbing, untuk menuntun. Intinya, saudara, karunia kerasulan ini berbicara karunia yang saudara harus siap. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan perkataan yang tegas, tajam, saudara. Nggak usah takut. Orang mau suka atau nggak suka, nggak masalah. Ya kan? Kalau saudara belajar mengenai kehidupan pribadinya Paulus itu dikenal orang yang sangat tegas, disiplin, saudara. Nah, bicara kerasulan, maka siap-siapkan diri, saudara. Pada waktu engkau dengar firman Tuhan seperti ini, jangan kau tengking, tapi terima itu untuk mendidik, untuk menguatkan, untuk meneguhkan. Nah, Pak Dwi minggu lalu sudah berkhotbah mengenai bagaimana seorang dewasa itu mempunyai kerinduan makanannya makanan keras. Nah, sementara anak-anak senangnya susu, saudara ya. Nah, itu pelayanan jawatan yang pertama. Yang kedua dikatakan nabi-nabi. Nah, nabi ini bicara perpanjangan tangan Tuhan. Nabi menyampaikan pesan firman Tuhan kepada manusia. Nah, jawatan ini harus ada dalam gereja. Ada orang-orang tertentu yang akan Tuhan pakai dengan karunia ini, yaitu karunia kenabian. Ada firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kalau firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi bisa bersifat teguran, bisa bersifat kekuatan, bisa bersifat penghiburan, pokoknya komplit. Nah, nabi itu kan diuji dengan apa, saudara? Apa yang dia ucapkan itu jadi. Apa yang dia ucapkan itu pasti terjadi. Nah, itu nabi, saudara. Jadi hati-hati ya. Karunia kenabian bisa jadi saudara dapat, tapi saudara belum tahu dan paham itu. Ngujinya gimana? Gampang. Apa yang Tuhan sudah suruh saudara sampaikan, itu akan terjadi. Nah, itu karunia kenabian. Selanjutnya, karunia pemberita Injil. Nah, harus ada penginjil dalam tubuh Kristus. Harus ada orang yang menggenapi panggilannya sebagai penginjil, saudara. Nah, ini pure, betul-betul dia menyampaikan Injil kerajaan Allah. Dia tidak takut, saudara. Dia menyampaikan pesan Tuhan dengan berani kepada semua orang dalam situasi dan kondisi tertentu. Dia ada di situ untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, orang seperti ini senang sekali untuk menyampaikan pesan kabar baik bagi orang lain. Nah, saya tidak tahu apakah panggilan saudara itu. Nah, kalau saudara dipanggil seperti itu, genapi, saudara. Yang berikut, di dalam gereja tubuh Kristus ada karunia gembala-gembala. Nah, yang dimaksud gembala-gembala bukan cuma gembala seperti saya menggembalakan jemaat. Dengar, ketua komsel, engkau pun adalah gembala. Engkau adalah gembala. Ya kan? Dalam komunitas kecil, engkau adalah gembala. Nah, seorang gembala bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, memperlengkapi domba-dombanya supaya mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara yang gembala komsel, anggota komselmu itu adalah domba-dombamu. Rawat, perhatikan. Saya pesan buat gembala komsel. Dalam ibadah online seperti pastikan semua anggota komsel ikut beribadah. Jangan ada alasan, saudara. Ya kan? Ada alasan, Pak, aku nggak punya handphone yang canggih. Saudara ajak aja dia ke rumah saudara untuk ibadah sama-sama. Atau, Pak, aku nggak punya uang buat beli kuota. Beliin, saudara. Itu gembala, saudara. Nah, jadi perhatikan domba-domba yang dipelihara. Seorang gembala itu selalu memiliki keinginan untuk memperlengkapi orang, untuk mengayomi orang, untuk menuntun orang. Wah, pokoknya dia senang kayak begitu. Nah, itu karunia gembala. Lalu yang berikutnya, pengajar-pengajar. Nah, saya berdoa, saya berharap di wadah ini akan muncul orang-orang yang memang Tuhan panggil dengan karunia-karunia untuk mengajar, saudara. Nah, kalau kita nanti bicara pengajar, bukan hanya di panggung gereja saudara ngajar, bukan hanya di panggung mimbar, di kelas-kelas kingdom training saudara, tetapi pengajar ini juga bisa bicara ada di komsel. Pengajar ini intinya adalah dia senang berbagi ilmu dengan apa yang sudah dia dapat dari Tuhan, dia mau bagi buat orang lain. Nah, 5 jawatan ini harus ada dalam gereja Tuhan. Dan Paulus menegaskan, orang yang dewasa adalah orang yang tahu panggilan hidupnya.
Bagaimana dengan saudara? Saudara sudah tahu panggilan hidupmu? Ada 5 jawatan yang harus kita genapi. Dan inilah yang difokuskan oleh Paulus, bahwa hidup kita harus menggenapi panggilannya. Nah, itu yang pertama saudara ya. Lalu perhatikan bahwa pelayanan itu adalah fungsi, bukan semata-mata karena jabatan. Fungsi, saudara. Fungsi 5 jawatan ini, bukan berebut jabatan, saudara ya. Panggilan Tuhan bagi hidup kita adalah agenda Tuhan. Jadi kita fokuskan hidup kita melakukan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Nah, sekarang apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Jangan tunda. Kalau engkau sudah tahu panggilan Tuhan, jangan tunda. Kerjakan, lakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Itulah tanda kedewasaan rohani seseorang di poin yang pertama yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang kedua, kedewasaan rohani itu adalah orang yang berani membuat keputusan menjadi pembawa damai. Lihat, Efesus pasal 4 ayat ketiga. Saya akan bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan beberapa ayat selanjutnya itu sama pengertiannya. Bahwa di dalam satu komunitas kita harus menjadi pembawa damai. Saudara ya. Mazmur 133 berkata bahwa orang yang menjadi pembawa damai hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan. Nah, salah satu karakter kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 9, saya bacakan untuk saudara ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi perhatikan, orang yang berani mengambil keputusan untuk jadi pembawa damai, dia sedang menggenapi atau bertumbuh dalam pendewasaan. Nah, orang yang dewasa dia ngerti bahwa hidup damai itu jauh lebih baik dari hal yang lain. Karena itulah salah satu karakter kerajaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, jadilah pembawa damai. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan termasuk di dalam pelayanan. Jadilah pembawa damai. Saya udah ngajarin saudara berulang-ulang dari sejak wadah ini berdiri. Saya selalu ngomong bicara sama saudara. Kalau ada masalah besar, dikecilin. Kalau ada masalah kecil, dihilangkan. Artinya dibereskan, saudara. Ya kan? Tapi kalau nggak ada masalah, jangan buat masalah. Nah, orang yang suka damai adalah orang yang dewasa. Karena dia mengerti, dia tahu keributan adalah untuk anak-anak kecil. Kalau kita punya anak-anak kecil, gara-gara mainan ribut, ya kan? Gara-gara makanan ribut, dibeliin jajanan beda ribut, apa-apa dibuat ribut, saudara. Nah, itu anak kecil. Jadi perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan menurut Efesus 4 ini. Paulus menegaskan, ciri orang yang dewasa adalah dia berani menjadi pembawa damai, sekalipun dia ada di tempat yang tidak damai. Dalam gereja Tuhan, kalau orang tahu panggilannya, maka dia nggak akan rusuh sama orang lain. Dia nggak akan kepo sama panggilan orang lain. Kenapa? Karena dia fokus. Dan dia harus berani menjadi pembawa damai, menjaga kesatuan, menjaga unity dalam umat Tuhan, dalam kerajaan Allah, dalam keluarga Allah, tidak menimbulkan pertengkaran, tetapi justru dia memberi damai. Di mana saudara ada, saudara harus jadi pembawa damai. Secara khusus di dunia ini, ya kan? Secara khusus di dunia ini, saudara harus jadi pembawa damai. Di lingkungan saudara, di tempat dimanapun saudara berada, jadilah pembawa damai. Itulah ciri kedewasaan rohani. Ciri kedewasaan rohani yang ketiga berbicara mengenai bahwa dewasa itu menjadi atau memiliki tujuan untuk menjadi seperti Kristus. Lihat ayatnya. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dewasa adalah pertumbuhan ke arah Kristus, yakni menjadi kuat. Paulus menegaskan bahwa dewasa menurut pandangan Paulus adalah orang yang mengarahkan hidupnya bertumbuh ke arah Kristus atau menjadi serupa segambar dengan Yesus. Nah, ini sesuai dengan visi GBI, saudara. Visi GBI adalah menjadi serupa seperti Kristus, saudara. Nah, artinya orang yang menjadi serupa seperti Kristus, dia akan tertanam kuat di dalam Tuhan. Yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran palsu. Kita dengar, ingat pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa di akhir zaman akan banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Nah, orang Kristen yang dewasa, sekali lagi ya, orang Kristen yang dewasa, dia adalah orang Kristen yang kuat bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak mudah untuk terpengaruh, untuk pindah ke lain hati, saudara. Nah, saya membaca perkembangan banyak artis-artis, bahkan ada beberapa orang tokoh-tokoh agama itu dijadikan seperti mainan, saudara. Nanti dia percaya Yesus, nanti dia tinggalkan Yesus, begitu nggak lama kemudian dia balik lagi kepada Yesus. Saudara, jangan mempermainkan Tuhan. Itu tidak dewasa. Orang Kristen seperti itu Kristen tidak dewasa, saudara. Mempermainkan hati Tuhan. Saudara sendiri kalau masalah cinta dipermainkan enak nggak? Nggak enak kan? Nah, karena itu perhatikan. Orang Kristen yang dewasa, dia adalah orang Kristen yang bertumbuh ke arah Kristus. Dia menjadi kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai jenis pengajaran-pengajaran palsu. Nah, jadi kedewasaan di poin ketiga ini dimaksudkan oleh Paulus adalah seorang yang sudah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh hayalan dan tertuju terfokus mulai mengarahkan hidupnya pada hal-hal yang real, yang penting, yang besar. Ya kan? Kalau orang Kristen yang penuh hayalan itu apa, saudara? Kan ada lagunya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Nah, kira-kira kayak gitu, saudara. Itu kan anak-anak pengen ini, pengen itu, setiap kali doa sama Tuhan cuma urusannya minta ini, minta itu, minta ini. Saudara, stop seperti itu. Orang yang dewasa, dia tidak akan melakukan hal itu. Orang yang dewasa bertumbuh ke arah Kristus. Artinya ada progres pendewasaan yang harus dia kerjakan. Dia lewati itu, saudara. Setiap kali dia doa, saya yakin doanya, Tuhan tolong aku minta ini dong. Enggak. Saya percaya orang yang dewasa, dia tidak memikirkan lagi apa yang menjadi kehidupannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Kenapa begitu? Karena dia mengerti sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Yesus sudah menjamin itu. Jadi dia tidak fokus lagi dengan urusan itu. Yang dia fokus apa? Agendanya Tuhan. Ya, kalau dulu berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Sekarang nggak begitu. Orang yang dewasa dia berdoa buat orang lain. Tuhan berkatilah si A, Tuhan berkatilah si B, Tuhan berkatilah gembalaku, Tuhan berkatilah sahabatku, Tuhan berkatilah kotaku. Nah, udah beda, saudara. Paulus menyatakan prinsip hidup yang telah ia temukan. Begitu ia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah 180 derajat. Ya kan? Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus sampai pada masanya dia menyatakan satu prinsip hidup yang menjadi prinsip saya juga, saudara. Nah, lihat, Filipi 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah, saudara perhatikan, Paulus punya prinsip hidup. Kalau dia mati itu keuntungan. Tapi kalau dia hidup bagi Kristus, menghasilkan buah. Inilah Kristen dewasa. Kristen yang dewasa tidak egois. Kristen yang dewasa, dia belajar untuk mengarahkan hidupnya kepada Kristus.
dan menjadi serupa seperti Kristus. Yesus ada di dunia hanya untuk melakukan amanat dari Bapanya, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus setiap saudara dan saya. Itu tujuan utama Tuhan. Tujuan agung Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, sekarang setiap kita ikuti apa yang menjadi prinsip hidup daripada Paulus, yaitu apa, saudara? Hiduplah bagi Kristus. Kalau sampai kita mati, itu keuntungan buat kita, saudara. Ya, Paulus tahu hal yang penting dalam hidupnya, yakni hidup bagi Kristus, bekerja menghasilkan buah. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? 3 poin ini saya sampaikan, saudara, menurut kacamata pandangan dari seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Di dalam Efesus 4 ini kita belajar bahwa yang pertama, orang yang dewasa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah panggil, jangan tunda. Yang kedua, berani membuat keputusan untuk menjadi pembawa damai di dunia ini, baik dalam kehidupan orang percaya maupun dalam kehidupan orang yang belum percaya. Ingat loh, rock, representative of Christ kingdom. Jadilah orang pembawa damai di luar sana untuk memberi pengaruh yang kuat. Nah, yang ketiga, saudara, menjadi dewasa adalah menjadi serupa seperti Kristus, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Paulus, bagiku hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita genapi panggilan kita di dalam Tuhan sebagai bukti kedewasaan kita di dalam Tuhan. Angkat tangan saudara sama-sama kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya mau berdoa, saudara, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah engkau pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Seorang yang dewasa, dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Seorang yang dewasa, dia mengerti bahwa ada tugas tanggung jawab menjadi pembawa damai dimanapun engkau berada. Seorang yang dewasa adalah seorang yang mengerti bahwa Tuhan memiliki kehendak dan rancangan dalam hidupnya untuk menjadi serupa seperti Kristus, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang mau masuk dalam fase pendewasaan seperti itu. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa buat setiap orang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Jadikan kami, Tuhan, seperti apa yang kami dengar daripada firman Tuhan saat ini, menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan kalau kami dewasa, kami tahu kami sanggup melakukan apapun bersama dengan Tuhan. Bahkan badai sekalipun yang kami hadapi, kami tidak akan mundur, sebab kami kuat di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu dalam kelemahan mereka, dalam pergumulan mereka hari-hari. Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga mereka boleh mendapatkan terobosan mujizat dalam hidup mereka. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau, jadilah kuat, jadilah dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Haleluya. Daerahku
Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Saya berdoa saudara diberkati dalam ibadah hari ini. Jadilah pribadi yang dewasa, yang kuat tertanam di dalam Kristus. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hidupmu. Engkau disertai, dipimpin oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, istri, suami. Diberkatilah kehidupanmu. Tuhan menyertai dan memberkati pekerjaanmu, bahkan pelayananmu. Apa saja yang kau buat selalu berhasil bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memimpin hidupmu. Arahkan hatimu jemaat Tuhan kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Semua ini berkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkatimu, jadilah pribadi yang dewasa, kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin.